Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulik nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Para pemirsa Ruas TV dimanapun berada, alhamdulillah, insyaallah pada bulan Ramadan kali ini kita selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji baginya atas segala limpahan berkah dan karunia-Nya lah sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah tahun ini. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliaulah sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam dan manisnya iman. Para pemirsa Ruas TV dimanapun berada, insyaallah pada pertemuan kali ini pembahasan kita tentang tafsir tadabbur dari salah satu surah di juz 17, yaitu surah Al-Anbiya ayat ke-87 dan 88 yang akan berbicara tentang Zannun atau Zunnun. Siapa dia ini Zannun? Bagaimana latar belakang kehidupannya? Apa yang telah beliau lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'anul Karim? Mari kita simak sama-sama tafsiran dari surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi." Dan Zannun, za artinya sahabat, An-Nun artinya ikan paus atau ikan besar. Jadi Zannun dan sahabat ikan besar. Yang dimaksud dengan sahabat ikan besar ini seperti tafsirannya di surah Nun, wasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makzum. Surah Nun ayat 48. Yaitu dia adalah sahib al-hud, orang yang berada di dalam perut ikan, dan dia masih menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan sulit seperti itu. Beliaulah Nabiullah Yunus alaihi salam. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban, dan Nabi Yunus ketika beliau pergi dalam keadaan marah. Fa dhanna an lan naqdira alaihi, lalu dia menyangka bahwasannya kami Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyakitkannya, tidak akan menyulitkannya. Fanada fi dhulumat, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan yang berlipat-lipat. Alla ilaha illa anta subhanak, ya Allah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang zalim terhadap diri sendiri. Fastajabna lahu, maka kami mengijabah baginya doanya. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari keadaan duka. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ayat ini membahas tentang Nabiullah Yunus alaihi salam. Namun lengkapnya kisah Nabi Yunus alaihi salam disebutkan
di dalam surah As-Saffat ayat 139 dan sampai 148. Ayat-ayat yang lainnya juga yang membahas tentang Nabi Yunus ada di surah Yunus ayat 98, ada juga di surah Nun ayat 48 sampai 50. Ayat-ayat tersebut membahas tentang Nabiullah Yunus alaihi salam, dan ayat yang paling panjang pembahasannya tentang kisah Nabi Yunus dan kita ambil pelajaran dari kisah kehidupan beliau yaitu di surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Yunus ini termasuk dari para rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Yunus bernama lengkap Yunus ibn Matta, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma yanbaghi li 'abdin an yaqula ana khairun min Yunus ibn Matta. Tidak sepantasnya seorang muslim mengatakan aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Yunus bin Matta secara nasab beliau ini keturunan dari Binyamin. Binyamin saudara dari Yusuf, anak dari Yakub alaihi salam. Maka dapat dikatakan bahwasanya Nabi Yunus adalah nabi-nabi dari Bani Israel. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kemudian Nabi Yunus ini, Yunus ibn Matta alaihi salatu wassalam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum, di mana kaum itu masih dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Yunus ibn Matta alaihi salatu wassalam datang kepada kaum itu dan berdakwah kepada mereka. Namun kaum itu enggan untuk menerima dakwahnya. Adapun letak kaum tersebut, posisi mereka di sebuah negeri yang bernama Musil, negeri tua yang bernama Musil, di sebuah kota yang bernama Nainawa. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim, di sebuah kota yang bernama Nainawa atau negeri tersebut dikenal dengan Musil. Lalu Nabiullah Yunus alaihissalam berdakwah, dan sudah sangat lama dakwah beliau terhadap mereka, sampai-sampai disebutkan dalam kitab tafsir bahwasanya tala dzalika alaihi min amrihim, sudah sangat panjang durasi waktu Nabi Yunus bersama dengan mereka dan berdakwah terhadap masyarakat tersebut untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun fakadzabuhu, mereka mendustakan dakwah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, karena beliau melihat bahwasannya peluang untuk diterima dakwah di negeri Musil itu sangat kecil kemungkinannya. Maka Nabi Yunus alaihi salam berinisiatif untuk meninggalkan kampung tersebut dengan penuh amarah, dengan rasa marah di dalam hatinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan idzahaba mughadiban, ketika Nabi Yunus keluar meninggalkan kampung tersebut dalam keadaan mughadiban. Sedikit tentang penjelasan kalimat mughadiban, ini bersumber dari asal kata ghadaba yughadibu di dalam bahasa Arab ala wazni fa'ala yufa'ilu. Berbeda dengan ghadaba yaghdabu, ghadaba yaghdibu, isim fa'ilnya adalah ghadibun, marah. Dua hal tersebut dari sisi makna berbeda, karena ghadibun dari asal kata ghadaba artinya dia marah biasa-biasa saja. Tapi dalam wazan fa'ala ghadaba lalu dijadikan isim fa'il menjadi mughadiban, ini menunjukkan ada makna mubalaghah di dalamnya. Ada makna yang menunjukkan bahwasannya Nabi Yunus alaihi salam sangat marah
terhadap kaum tersebut yang mana sudah lama beliau berdakwah, namun dakwahnya malah didustakan dan ditinggalkan oleh kaum tersebut. Maka Nabi Yunus meninggalkan mereka dalam keadaan mughadiban. Fadhanna an lan naqdira alaihi. Maka Nabi Yunus alaihi salam mengira bahwasannya kami tidak akan menyulitkannya. Lan naqdira alaihi, di sini para ulama menyebutkan ada 3 makna. Makna yang pertama, lan naqdira alaihi, yakni lan nudayyiq alaihi. Kami tidak akan mempersempit ladang dakwahnya Nabi Yunus alaihi salam. Maka Nabi Yunus alaihi salam dhanna an lan naqdira alaihi, bahwasanya ladang dakwah itu tidak sempit. Kita boleh memperluasnya. Jika di satu negeri tidak diterima, maka mungkin di negeri yang lain bisa diterima. Maka Nabi Yunus meninggalkan kampung tersebut. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, lan naqdira alaihi bima'na lan naqdi alaihi. Kami tidak akan menghukumnya. Qadha yaqdi, hakama yahkumu. Kami tidak akan menghukum Nabi Yunus alaihi salam. Itu persangkaan Nabi Yunus sebagai husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya insyaallah Allah tidak akan menghukum saya dengan meninggalkan kampung ini dalam keadaan marah, karena memang kampung tersebutlah yang tidak menerima dakwah selama ini. Kemudian ada makna yang ketiga, yang ini makna yang batil dan tidak diterima oleh para ahli tafsir, yaitu dhanna an lan nastati' alaihi. Lan nastati', yakni lan naqdir, lan nastati'. Nabi Yunus menyangka bahwasannya Allah tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapnya dengan tindakan marah yang dia lakukan dan meninggalkan kampung tersebut. Maka lan nastati' yang ditafsirkan oleh sebagian orang di sini adalah tafsir yang batil. Dhanna an lan naqdira alaihi, Nabi Yunus menyangka bahwasannya Allah tidak sanggup berbuat apa-apa terhadapnya. Disitulah makna yang salah, karena hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim atau mukmin, apalagi dilakukan oleh seorang nabi. Ketika Nabi Yunus alaihi salam keluar dari kampung tersebut, idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika itu Nabi Yunus alaihi salam pergi lari dan naik di sebuah kapal yang penuh dengan muatan, mashhun. Fasahama fakana minal mudhadin. Lalu Allah Subhanahu wa taala takdirkan kapal itu berada di tengah samudra yang begitu dalam, samudra yang begitu luas, dan diterjang oleh badai yang sangat kencang. Angin yang tiada henti-hentinya menghembuskan kencangnya angin tersebut. Maka pemilik kapal tersebut mengatakan, kita harus mengundi siapa yang harus dikeluarkan dari kapal ini. Disebutkan bahwasannya fasahama, mengundi, ini termasuk dari kebiasaan masyarakat tersebut. Mereka meyakini bahwasannya dewa-dewa yang berada di laut itu menginginkan tumbal agar supaya mereka diselamatkan dari kencangnya bahtera laut yang begitu dalam tersebut. Maka mereka melakukan satu ritual yang ini dilarang di dalam agama, yaitu mengundi siapa yang dibuang ke tengah laut sebagai persembahan. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bahwasanya fasahama fakana minal mudhadin, mereka mengundi karena memang muatan kapal sudah sangat banyak. Muatan kapal sudah sangat banyak dan harus dibuang sebagiannya, sehingga mereka harus mengundi siapa yang harus dikeluarkan dari kapal tersebut. Ketika mereka mengundi, untuk pertama kalinya nama Nabi Yunus yang pertama keluar, maka beliau yang harus dibuang. Namun karena Nabi Yunus ini terkenal di tengah-tengah kaum tersebut sebagai orang yang terhormat, maka mereka mengatakan, kita ulang undian ini. Kita ulang dengan undian yang kedua. Diundilah bagian yang kedua, ternyata undian yang kedua masih mengeluarkan nama yang sama, nama Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Lalu mereka mengatakan, mungkin undian yang ketiga bukan nama Anda, wahai Yunus. Maka mereka mengundi untuk undian yang ketiga, ternyata masih saja Nabi Yunus alaihi salam punya nama yang keluar. Lalu Nabi Yunus alaihi salam kembali
kepada dirinya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang mengetahui akan kesalahannya. Beliau mengatakan bahwasannya ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini mungkin memang hukuman dari Allah kepada saya karena saya telah meninggalkan kaum atau meninggalkan ladang dakwah saya. Maka Nabi Yunus meloncat ke laut sendirian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Nabi Yunus alaihi salam sudah berada sendirian di tengah-tengah bahtera, kapal yang dia naiki sedikit demi sedikit menjauh dari posisi Nabi Yunus alaihi salam, tiada lagi harapan, tidak ada lagi tempat untuk bergantung, untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba faltaqamahul hut wa huwa mulim. Tiba-tiba datang seekor ikan yang sangat besar. Para ulama mengatakan ini adalah ikan terbesar di tengah-tengah samudra, yaitu paus biru yang makanannya dalam satu hari bisa ratusan bahkan ribuan ton yang dia bisa makan. Faltaqamahul hut, maka Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan besar, wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan tercela. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau sekiranya Nabi Yunus bukanlah orang yang sering berzikir, niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan tersebut hingga hari kebangkitan nanti. Ila yaumi yub'atsun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya Nabi Yunus alaihi salam ditelan benar-benar di dalam perut ikan paus yang sangat besar itu. Lalu Nabi Yunus alaihi salam ternyata adalah orang yang kana minal musabbihin. Di dalam bahasa Arab, kana menunjukkan konsistensi sebuah amalan. Minal musabbihin, bahwasanya Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang konsisten, istiqamah dalam zikir-zikirnya, dalam tasbih-tasbihnya. Inilah tasbih yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Anbiya tadi, surah yang pertama kita baca, ketika Nabi Yunus alaihi salam berada di tengah-tengah kegelapan. Fanada fi dhulumat, Nabi Yunus berada di dalam kegelapan yang begitu mencekam, menakutkan, tidak ada lagi harapan untuk kehidupan. Dan para ulama menafsirkan az-zulumat adalah 3 kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yang berlipat-lipat, yaitu yang kegelapan yang pertama adalah zulmatul batn, kegelapan di dalam perut ikan paus, wa zulmatul bahr, kegelapan di dalam samudra yang sangat dalam. Kemudian yang ketiga wa zulmatu al-lail, dan kegelapan malam. Yang 3 kegelapan ini menyelimuti satu sama lainnya, dan Nabi Yunus berada di paling dasarnya, sehingga Nabi Yunus alaihi salam dalam keadaan yang sangat-sangat mulim, sangat-sangat terhempit, sangat mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tempat seperti itulah Nabi Yunus alaihi salam, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya beliau menggerakkan jari jemarinya. Apakah saya masih hidup atau sudah mati? Beliau ketika menggerakkan jari jemarinya ternyata masih bergerak, berarti masih ada kesempatan untuk hidup. Maka Nabi Yunus alaihi salam berdiri dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan betapa besarnya ikan paus tersebut sampai Nabi Yunus bisa sujud di dalam perut ikan paus tersebut. Dan Nabi Yunus berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku menyembahmu, aku bersujud dan rukuk kepadamu di sebuah tempat yang belum pernah dilakukan rukuk dan sujud di dalamnya oleh seorang manusia pun, yaitu di dalam perut ikan paus." Kemudian Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat-sangat sulit itu. Dalam doanya yang ini adalah doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi semua kaum muslimin yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan terhimpit, baik terhimpit dari sisi ekonomi, dari sisi keluarga, dalam kehidupan bertetangga dan sebagainya, maka hendaknya menghafalkan doa Nabi Yunus ini dan contohkan dalam kehidupan kita atau praktekkan dalam kehidupan kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan solusi jalan keluar bagi kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan doa Nabi Yunus
Beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, tiadalah Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang telah menzalimi diri saya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala fi syai'in qat, dalam kebutuhan apapun dalam hidupnya, illa istajaballahu lahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan dakwah ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Tirmidzi dalam kitab-kitab hadis mereka. Mari kita menghafalkan doa ini, karena insya Allah doa ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menolong Nabi Yunus dalam keadaan yang sangat sulit itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yunus alaihi salam dalam keadaan seperti yang kita sebutkan tadi. Bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berapa lama Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus itu? Para ulama tafsir menyebutkan bahwasannya Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan paus itu selama setengah hari. Ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi dan Imam Mujahid, bahwasannya Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus itu hanya setengah hari. Beliau ditelan pada waktu duha dan beliau dikeluarkan pada waktu sore. Kemudian ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasannya beliau tinggal di dalam perut tersebut selama 3 hari. Kemudian ada juga riwayat yang lain yang mengatakan beliau tinggal dalam perut ikan paus dari riwayat Ja'far As-Shadiq 7 hari. Dan ada juga riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasannya Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan paus itu selama 40 hari. Jika kita mengambil angka yang paling terakhir ini, 40 hari, ini menunjukkan bahwasannya Nabi Yunus alaihi salam memang dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk dan sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat tiada lagi manusia yang bisa menolong, di saat tiada lagi tangan yang bisa diraih, di saat tiada lagi bantuan yang bisa diharapkan, maka kita memiliki Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Itulah keyakinan kaum muslimin, sebagaimana saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina. Mereka tidak lagi berharap kepada dunia Arab, mereka tidak lagi berharap kepada persatuan-persatuan bangsa, tapi mereka tinggal berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dunia diam akan konflik yang menimpa mereka, mereka hanya berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa mereka dan bersabar dengan kalimat yang sering kita dengarkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Para pemirsa Ruas TV yang berbahagia, kita lanjutkan kembali. Nabi Yunus alaihi salam setelah kurang lebih 40 hari berada di dalam perut ikan paus tersebut, tiada lagi harapan, tiada lagi tangan yang bisa diharapkan. Maka Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat dahsyat itu, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdoa dengannya akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau beliau ini Nabi Yunus bukanlah orang yang suka bertasbih, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan dia di dalam perut ikan paus itu dan dia akan dibangkitkan dari perut ikan paus. Ini kita mengambil pelajaran juga di sini, bahwasannya kita dalam kondisi apapun hendaknya sebagai seorang muslim selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sulit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ihfazillah yahfazka, dalam sebuah hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka,
Jagalah Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah aturan-aturan Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha, ya'rifka fi syiddah. Dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu dalam kondisi sulit. Itulah yang dipraktikkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Beliau adalah abdun saleh, hamba yang saleh yang sering mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi lapang atau dalam kondisi susah. Di saat beliau membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepadanya. Maka sebaiknya seorang muslim hendaknya selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dalam bulan suci Ramadan, kesempatan untuk menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa ini sangat terbuka. Pintu lebar yang Allah Subhanahu wa taala bukakan di setiap malam-malam bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ibadun atau inna lillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan mereka dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam-malam bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama-nama kita termasuk nama-nama yang dituliskan sebagai hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam surga Allah dan dibebaskan dari api neraka insyaallah. Perbanyak amalan-amalan saleh, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir, banyak membaca Al-Qur'an. Di bulan yang mulia ini, niscaya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Ta'arraf ilallahi fir rakha, ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah akan mengingat dan menolong kita dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit. Lalu Nabi Yunus alaihi salam setelah itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan dia dikeluarkan dari perut ikan paus tersebut. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fanabadznahu bil ara'i wa huwa saqim." Maka kami melemparkannya Nabi Yunus alaihi salam bil ara, di tanah yang tandus, wa huwa saqim, dan dia dalam keadaan sakit. Wa ambatsna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami menumbuhkan pohon dari yaqtin, pohon yang merambat di atas tanah sehingga buahnya itu gampang untuk didapatkan. Karena kenapa? Karena Nabi Yunus sudah tidak mampu lagi untuk berdiri 40 hari di dalam perut ikan paus dalam keadaan yang sangat sulit. Mungkin makanan juga hanya terbatas apa yang masuk dalam perut ikan paus itu yang dimakan. Maka Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan paus, kata para ulama, kama ukhrija min batni ummihi. Beliau keluar dari perut ikan paus, ditiupkan oleh perut ikan paus atau dikeluarkan dari mulutnya dan terlempar ke tepi pantai itu sebagaimana seorang anak yang baru lahir dari perut ibunya. Jadi tidak memiliki pakaian apapun dan dalam kondisi yang sangat lemah. Allah menolong Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di tepi pantai itu dengan menumbuhkan pohon yang merambat di atas tanah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaqtin. Para ulama tafsir mengatakan ini adalah pohon labu, pohon atau buah labu, yang mana buahnya itu akan bisa dikonsumsi baik itu dalam keadaan sudah matang, sudah masak, atau masih muda. Maka dia bisa untuk dikonsumsi untuk mempertahankan diri. Bahkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya ini, para ilmuwan gizi mereka mengambil penelitian dalam pertumbuhan sel-sel tubuh di dalam tubuh seorang anak atau dalam tubuh orang yang sakit untuk mengembalikan sel-sel tubuhnya yang sudah rusak. Maka labu atau buah-buah yang merambat di atas tanah ini adalah buah yang baik untuk dikonsumsi bagi orang-orang yang mengembalikan daya tahan tubuhnya atau mengembalikan sel-sel tubuhnya yang sudah rusak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini. Allah menolong Nabi Yunus alaihissalam dengan memberikan makan kepadanya dalam keadaan yang sangat sulit itu. Lalu sedikit demi sedikit tenaganya kembali pulih. Nabi Yunus kembali
seperti biasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu kembali kepada Nabi Yunus alaihi salam, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami kembali mengutus Nabi Yunus alaihi salam ke kaum yang jumlah mereka mi'ati alfin aw yazidun. Jumlah mereka itu 100.000 lebih. Aw yazidun, lebihnya di sini para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 110.000, ada yang mengatakan 120.000, ada yang mengatakan 130.000. Intinya bahwasanya Nabi Yunus alaihi salam setelah beliau diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan umat yang menerima dakwah kembali Nabi Yunus alaihi salam yang jumlah mereka sangat banyak, yaitu 100.000-an lebih. Fa'amanu famatta'nahum ila hin. Maka mereka semua beriman kepada Yunus sehingga kami memberikan kepada mereka kesenangan dalam kehidupan ila hin, hingga waktu yang telah ditentukan. Para ulama ketika membahas tentang umat yang di 100.000 ini, 110.000 ini, mereka mengatakan apakah mereka umat yang pertama yang kufur terhadap dakwah Nabi Yunus, ataukah mereka umat yang lainnya? Ada dua pendapat para ulama tafsir dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, kaum yang ini mereka adalah kaum yang kedua, berbeda dengan kaum yang pertama, karena kaum yang pertama itu telah ingkar kepada dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwasannya kaum yang kedua ini mereka lah kaum yang pertama, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasannya kaum itu, kaum Nabi Yunus, setelah Nabi Yunus tinggalkan dan Nabi Yunus marah kepada mereka, ternyata mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka disebutkan keluar berbondong-bondong bersama dengan anak-anak dan hewan-hewan ternak mereka, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah. Mereka bertaubat kepada Allah, beriman kepada dakwah Yunus alaihi salam, karena mereka sudah melihat akan dekatnya azab yang dijanjikan oleh Nabi Yunus kepada mereka. Lalu mereka pun bertaubat. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dan mengangkat azab yang akan menimpa kaum Nabi Yunus itu. Dengan dalil ini dalam surah Yunus ayat 98, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Falaula an kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Maka mengapa tidak ada satu negeri pun yang amanat, yang beriman, fanafa'aha imanuha, lalu keimanan mereka bermanfaat bagi kehidupan mereka, illa qauma Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus alaihissalam, lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi, ketika mereka beriman maka kami hilangkan dari mereka azab yang pedih yang akan menimpa mereka fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Lalu kami memberikan kesenangan dalam kehidupan dunia mereka karena mereka telah menerima dakwah Yunus dan bertobat kepada Allah. Maka dengan pendapat yang kedua ini, atau dengan dalil ini, pendapat kedua mengatakan bahwasannya kaum yang ditemui oleh Yunus setelah keluar dari perut ikan paus, mereka adalah kaum yang pertama yang menolak dakwah Nabi Yunus, lalu mereka bertaubat atas apa yang telah mereka lakukan. Di sini juga kita mengambil pelajaran yang sangat besar, bahwasanya at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karenanya di dalam bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah dan ampunan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala fi Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang ketika Allah takdirkan dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, lalu bulan suci Ramadan meninggalkan dia
tapi dosa-dosanya belum diampuni. Maka kita mengambil pelajaran dari kaum Nabi Yunus ini. Mereka bertaubat kepada Allah ketika melakukan sebuah kesalahan. Mereka menolak dakwah dari seorang nabi, lalu mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Ali Imran. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang termasuk orang bertakwa, sifat mereka ketika terjatuh dalam kesalahan dan dosa, ketika terjatuh dalam limbangan-limbangan dosa, maka dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam kemudian hidup bersama dengan kaumnya dalam keadaan yang sangat baik. Wa matta'nahum ila hin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah memberikan kenikmatan kehidupan dunia karena keimanan yang telah terpatri dalam hati-hati kaum Nabi Yunus tersebut. Sehingga Nabi Yunus alaihi salam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberhasilan dakwah yang telah beliau capai. Dari kisah Nabi Yunus ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, sebagaimana yang beberapa pelajaran yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, pelajaran yang pertama, bahwasannya hendaknya seorang da'i optimis dalam dakwahnya. Seorang da'i, seorang ulama, seorang ustaz yang mengemban amanah dakwah, yang ini adalah amanah para nabi dan rasul, konsisten dan istiqamah dalam menjalankan amanah dakwahnya. Karena dakwah bagaimanapun pasti akan ada hasilnya. Cepat atau lambat, entah kita yang lihat hasilnya atau mungkin anak cucu kita yang akan melihat hasilnya, efek dari dakwah itu pasti ada. Dan inilah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus sudah tidak sanggup lagi untuk berdakwah karena kekangan dari dakwah tersebut, maka Nabi Yunus meninggalkan kaum tersebut. Tapi ternyata efek dari dakwah itu sudah mulai dirasakan oleh masyarakat tersebut. Sehingga ketika mereka melihat azab Allah akan menimpa mereka, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Maka hendaknya kita optimis sebagai para dai. Dakwah harus tetap berjalan. Karena jika dakwah kita hentikan hanya disebabkan karena godaan-godaan duniawi, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang merugi. Sungguhnya Islam akan tetap jaya. Entah ada kita atau tidak ada kita, Islam pasti akan jaya. Dan itu dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang membutuhkan amalan soleh yang bernama dakwah ini. Kitalah yang membutuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari jalur dakwah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan Allah menjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat yang soleh insyaallah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil di sini, bahwasannya Nabi Yunus marah, sangat marah, dan keluar bahkan sampai meninggalkan kaumnya. Sifat marah sebenarnya adalah sifat manusiawi. Setiap manusia pasti ada marah. Kalau dia tidak memiliki rasa marah di dalam hatinya, maka bisa dipertanyakan tentang kemanusiaannya, kejiwaannya. Karena bagaimanapun seorang manusia memiliki perasaan. Nabi Yunus alaihissalam sebagai manusia biasa marah terhadap kaumnya, bahkan meninggalkan kaumnya itu. Tapi ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Dan ini dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, bahwasanya ada marah yang min ajlillah, marah karena Allah, marah karena agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah marah yang terpuji. Ketika agama Allah dihinakan, ketika hijab para wanita dihinakan, ketika sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikucilkan, maka kita wajib marah. Kita wajib untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena itulah marah yang terpuji. Ada marah yang kedua adalah marah yang tidak terpuji. Marah yang tidak terpuji inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Nun ketika mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wasfasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idz nada wa huwa makdzum."
sabarlah engkau wahai Muhammad bersama dengan kaum kamu di Makkah waktu itu. Jangan engkau seperti Nabi Yunus alaihi salam, karena dia setelah dia berdakwah dan ditolak dakwahnya malah beliau marah lalu keluar meninggalkan kaumnya. Terdapat pesan tersirat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya hendaknya engkau wahai Muhammad sabar, konsisten, tetap istiqamah di dalam dakwah di tengah-tengah kerasnya tantangan dakwah dari kaum kafir Quraisy waktu itu berada di Makkah, karena surah Nun adalah surah Makkiyah. Janganlah engkau seperti sahibil hud, seperti orang yang pernah berada di dalam perut ikan paus, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Maka marah Nabi Yunus adalah marah yang manusiawi, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan marah seperti ini termasuk marah yang kedua tadi, yaitu marah yang tercela. Oleh karena itu, banyak dalil-dalil tentang marah yang tercela ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifat orang-orang bertakwa, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah yang dapat menahan amarahnya, menahan nafsu amarahnya, sehingga dia bisa menyeimbangkan antara kondisi otak dan hatinya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadisnya, laisa syadidu bisur'ati innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang pintar bergulat dan bersilat, tapi orang yang kuat adalah yang bisa menahan marahnya ketika marah itu sampai pada puncak ubun-ubunnya. Kemudian Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah ausini, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikanlah wasiat, nasihat kepadaku. Rasulullah melihat orang ini nampaknya dia cepat marah, kepada istrinya cepat marah, kepada anak-anaknya ringan tangannya, cepat memukul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab, jangan kau marah. Faraddada miraran, dia minta lagi, ada nasihat lain selain itu Rasulullah. Rasulullah mengatakan la taghdab, berulang kali diulang-ulang kalimat itu, sehingga orang itu merasa, oh memang aku ini memiliki kekurangan dari sifat cepat marah, yaitu marah yang tercela tadi. Maka hendaknya kita mengatur sifat amarah ini dalam hati kita. Aturlah amarah kita, atau tempatkanlah, posisikan amarah kita dalam marah yang benar, yaitu marah karena agama Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal orang yang cepat marah. Namun setelah masuk Islam, dia bisa mengkondisikan marahnya khusus untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah dihinakan, Rasul dihinakan, maka Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menghunuskan pedangnya untuk membela Allah dan Rasulnya. Kemudian di antara pelajaran-pelajaran juga yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Yunus ini, dari firman Allah surah Al-Anbiya 87 dan 88, yaitu doa Nabi Yunus alaihi salam. Hendaknya kita menghafal doa ini dengan sebaik-baiknya, apalagi di bulan suci Ramadan yang dikenal dengan bulan Al-Quran dan juga bulan dikabulkannya doa. Di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalis saimi da'watun la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa dalam durasi puasanya ini adalah da'watun la turad, ada doa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa tersebut. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innalis saimi inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya seorang berpuasa ketika hendak berbuka, mau berbuka, santapan hidangan berbuka sudah berada di hadapannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya peluang untuk berdoa yang doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diisyaratkan oleh Allah juga di dalam Al-Qur'anul Karim di bait-bait tentang ayat-ayat puasa. Dalam bait-bait ayat puasa di ayat 186 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berdoa di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita dalam dakwah, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat, berdoa agar
semua saudara-saudara kita, semua keluarga-keluarga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, istri kita selalu dijaga Allah, anak-anak kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tantangan-tantangan dunia dan kehidupan, tantangan zaman saat ini yang sudah sangat kompleks. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita menggunakan doa Nabi Yunus ini untuk sebagai pembuka doa-doa kita agar permintaan-permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan ini, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, kita selalu angkat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastajabna lahu wa najainahu minal gham, maka kami selamatkan dia dan kami kabulkan doanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dengan tumbuhnya buah-buah labu di sekitar tempat Nabi Yunus terlempar di tepi pantai, agar supaya Nabi Yunus bisa memakannya tanpa perlu untuk berdiri karena dalam tubuh kondisi yang begitu lemah saat itu, sehingga dengan buah tersebut Nabi Yunus bisa kembali kuat. Di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya semua orang beriman memiliki peluang untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah cara kami Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang beriman, yaitu dengan doa. Dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya mencukupi syarat-syarat agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja syarat-syarat doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, doa kita bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala jika ada keikhlasan di dalamnya. Kita ikhlas dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa tersebut dengan siapapun. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membaca doa dengan pujian-pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti muqaddimah yang tadi disebutkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, atau doa-doa yang lainnya seperti pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya aziz ya ghaffar ya malik ya quddus ya salam ya mu'min ya muhaimin. Kita menyebutkan nama-nama Allah, asma-asma Allah sebagai pujian-pujian kepada Allah. Itu merupakan adab dalam doa yang insya Allah bisa dikabulkan doa tersebut. Yang ketiga adalah raf'ul yadain, mengangkat tangan saat berdoa. Mengangkat tangan saat berdoa ini adalah al-asl fi doa. Hukum asal dalam berdoa adalah kita mengangkat tangan saat berdoa. Bolehkah kita membasuhkan kedua tangan ke wajah setelah berdoa? Jawabannya boleh. Dalam banyak riwayat-riwayat, para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berdoa lalu mereka membasuhkan kedua tangan tersebut ke wajah-wajah mereka sebagai tabarrukan li hadzal doa, untuk bertabarruk terhadap doa-doa tersebut. Namun ada juga riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya tidak perlu untuk membasuhkan kedua telapak tangan ke wajah orang yang berdoa. Adapun dalam kondisi-kondisi tertentu seperti dalam kondisi khutbah Jumat, maka Nabi SAW dan para sahabatnya tidak mencontohkan untuk mengangkat tangan. Dalam doa azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah, itu juga tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat atau Rasul dan para sahabat mengangkat tangan mereka. Namun demikian ada juga para ulama yang membolehkan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang keempat di antara adab-adab dan syarat-syarat berdoa agar doa kita dikabulkan adalah ya'zim ala doa, hendaknya dia memiliki keyakinan yang kuat
pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut, dan tidak ragu-ragu terhadap doa yang dipanjatkan. Oleh karena itu dalam sabdanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian berdoa, ya Allah berikanlah aku ini jika engkau berkehendak. Berikanlah aku ini jika engkau berkehendak, in syi'ta. Namun pastikanlah doa kita dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala niscaya pasti akan kabulkan doa kita. Hanya mungkin durasi dikabulkannya doa itu berbeda-beda antara satu manusia dan manusia yang lainnya. Ada yang durasi dikabulkan doanya itu 1 hari atau mungkin lebih cepat dari itu. Ada yang mungkin durasi doanya itu bertahun-tahun. Seperti Nabi Ayyub alaihissalam ketika berdoa untuk disembuhkan dari penyakitnya itu sampai 18 tahun baru Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Nabi Yunus alaihissalam sampai 40 hari baru Allah kabulkan doanya. Intinya Allah pasti mengabulkan doa kita. Entah dikabulkan doa kita itu di dunia sehingga kita dapatkan keindahan dari doa yang kita inginkan, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala simpan doa itu sebagai pahala yang akan kita dapatkan di akhirat. Tidaklah rugi orang yang mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, karena di saat dia berdoa maka dia sedang dalam keadaan ibadah. Ad-du'a hiyal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Setiap kita berdoa pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala atas ibadah kita tersebut. Kemudian yang kelima, agar doa kita diijabah Allah adalah taharri awqatal ijabah. Menjaga waktu-waktu atau berdoa di waktu-waktu yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di sepertiga malam. Dalilnya jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi dan membuka tangannya dan menerima doa-doa siapapun yang berdoa kepadanya. Dan ini di bulan suci Ramadan kita mendapatkan kesempatan tersebut karena kita bangun sahur. Sebelum subuh itulah waktu ijabahnya doa. Sebelum subuh waktu ijabahnya doa, banyak-banyaklah berdoa saat kita makan sahur. Kemudian di antara waktu-waktu yang ijabah doa juga adalah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah adalah waktu ijabahnya doa. Di hari Jumat waktu ijabahnya doa yaitu antara durasi khutbah pertama dengan durasi khutbah kedua saat imam masih di atas mimbar. Di situ adalah waktu ijabahnya doa. Dan waktu yang kedua di hari Jumat adalah di sore hari. Di sore hari waktu ijabahnya doa. Bagi orang yang berpuasa, lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad, yang tadi kita sebutkan. Bagi orang yang berpuasa, dia memiliki satu doa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolaknya, yaitu saat hendak berbuka. Dan yang keenam, yang terakhir, agar doa kita diijabah Allah adalah menjaga makanan dan sumber-sumber kehidupan kita. Jangan sampai makanan, minuman, pakaian, sumber kehidupan yang kita nikmati adalah sumber-sumber yang haram sehingga doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88 tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam dan perjuangannya sehingga beriman kaum-kaumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan bagi kita dalam dakwah, Allah memberikan kekuatan kita dalam beramal saleh sehingga kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat di akhirat nanti insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.